Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menyelesaikan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji signifikansi data dengan uji T. Di sini saya sudah menyalin nilai pretest dan posttestnya. Lalu di uji data KSX-nya juga sudah saya salin nilai pretest X-nya yang bersumber dari data skor pretest dan posttest kelas kontrol 8 F SMP Negeri 1 Banguntapan. Untuk langkah yang pertama, pretest X ini kita blok, lalu kita pilih data, kita pilih A ke Z, lalu kita pilih continue with the current selection, lalu kita pilih sort. Lalu kita mencari rata-rata sama dengan average, lalu kita sorot data yang pertama sampai yang akhir, lalu kita tutup, kita enter. Untuk standar deviasinya sama dengan STDEV, lalu kita sorot juga nilainya, lalu kita tutup, lalu kita enter. Hasilnya yaitu 2,79514005. Untuk yang FCUM 1, 2, lalu kita untuk mencari FS sama dengan FCUM yang pertama dibagi dengan FCUM yang terakhir, lalu kita ikat lalu kita tarik ke bawah. Untuk mencari ZI sama dengan nilai pretest nilai pretest dikurang nilai rata-rata kita ikat nilai rata-rata, lalu dibagi dengan standar deviasi, lalu kita ikat juga, kita enter. Lalu kita tarik ke bawah. Untuk mencari FTZI-nya, dalam disk kita tarik lalu untuk mencari mutlak Fs dikurang Ft sama dengan absolut nilai Fs
dikurang dengan FT. Fs dikurang dengan Ft. Tutup, enter. Untuk mencari D hitungnya sama dengan max, lalu kita sorot nilainya. Lalu kita tutup, lalu kita enter. Lalu untuk mencari K tabelnya sama dengan K tabelnya, karena nilai data kita berjumlah 29, maka kita pilih yang ke-28, yaitu dengan alfa 0,05. Kita pilih yang ini 0,250. 0,250. Kita beri petik 0,250, enter. Lalu kita salinkan di hasilnya. Ini D-nya adalah 0,0944552229 dan K tabelnya yaitu 0,250. Di sini data ini berdistribusi normal dan kesimpulannya adalah terima H0 dan tolak H1. Kita lanjut menggunakan SPSS, variabel view, lalu kita pretest. Di sini width-nya kita ganti jadi 2, decimal place-nya kita ganti 0, lalu kita oke kan. Pretest isinya 0, kolomnya 8, nya right, measure-nya scale, lalu post test, width-nya kita ganti jadi 2, decimal place-nya jadi 0, lalu kita oke kan. Post test, measure-nya scale. Di sini sudah ada pretest dan post test-nya di data view. Lalu kita kopikan atau kita salin nilai pretest-nya. Lalu kita masukkan ke SPSS-nya. Lalu kita pilih analyze, lalu kita pilih non-Patrick test, lalu kita pilih legacy dialog, lalu kita pilih one sample KS.
lalu kita masukkan pretestnya, lalu kita okekan. Di sini untuk yang rata-ratanya 31,21 sama hasilnya seperti yang kita cari pada Excel. Lalu standar deviasinya 2,795 dan hasilnya sama seperti yang ada pada SPSS-nya. Lalu selanjutnya kita masuk ke uji signifikansinya, lalu kita blok pretest dan posttestnya, lalu kita pilih data, lalu kita pilih Z ke A ke Z, lalu kita pilih oke kan, sort by X. Kita tidak perlu lagi mengujinya secara seperti ini, kita masukkan aja kita gunakan aja SPSS-nya, kita salin, kita masukkan lalu kita pilih analyze, kita pilih non-Patrick test, lalu kita pilih negasi dialog, lalu kita pilih one sample KM, lalu kita keluarkan, lalu kita okekan. Di sini rata-ratanya 32,38, standar deviasinya 2,29. Lalu di sini datanya juga berdistribusi normal. Kita lanjut untuk mencari secara manualnya, yaitu dengan Y dikurang X sama dengan Y dikurang X. Kita enter, lalu kita tarik ke bawah. Untuk XD nya sama dengan D dikurang dengan MD terlebih dahulu. Kita sama dengan mencarinya average, lalu kita sorot nilainya, lalu kita tutup, kita enter. Sama dengan D dikurang dengan MD, itu rata-ratanya, lalu kita ikat, lalu kita tarik ke bawah, lalu kita jumlahkan dengan sum lalu kita cari secara
SPSS. Kita cari menggunakan SPSS-nya dengan pilih Analyze, lalu pilih Compartment, lalu pilih Pirate Sample T-Test. Lalu di variabel pertama kita masukkan pretest, di variabel kita masukkan post-testnya, lalu kita okekan. Yang Pirate Sample T-Test ini sudah saya kopikan pada Word-nya. Di sini hasil perbandingan pasangan nilai pretest dan post-test terdapat nilai signifikansi besar dari 0,05. Maka ditarik kesimpulan bahwa tolak H1 dan terima H0 seperti pada di Excel tadi. Dan di sini juga saya sudah mengkopikan nilai pretest dan nilai post-testnya. Cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.